Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, tetap ada bersama kita ya di episode yang ke-25. Saya di sini Denny Sumirat bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Rina Prameswari dan Vito Suwarsono akan menemani rekan-rekan Dimas Diajeng dan Netralis selama 30 menit ke depan di acara Cedik Geni Open Yai. Ya. Sekali lagi. Karena belas ya. Baik. lagi sekali. Ya. Tentunya sesuai dengan flyer-flyer yang sudah kita sebar di beberapa medsos ya, bahwa episode yang ke-25 kita akan berbicara tentang musik dan sekitarnya dan di dunia kita ya seperti itulah. Kok melihatnya terus ke saya terus ya? Sudah sekitarnya berarti ada kopi, Iya, itu ya. ada nasi, klepon, Filosofi kopi dan lain sebagainya Betul. ya, terutama yang ada di Tuban makanya ya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat menarik, eksentrik juga, serta nanti akan kita dapatkan nilai-nilai tersendiri karena beliau ini benar-benar menjiwai musik itu tersendiri. Nah, sebelumnya kita sapa dulu rekan yang sudah siap mendampingi kita dengan lagu-lagunya di Cedik Geni. Tanpa beliaunya Cedik Geni tidak bersuara. tidak menyanyi Ya kan? Yang menyanyi Cak Sirul. Selamat datang Cak Sirul. Selamat malam. Piye Ustaz. Sehat alhamdulillah. Iki rada tak beli ya. Woi, ngeri itu beli. Tak beli. Aku kene wis sapek. Kene rokok, mau ngerokok rokokan wakeh wis. Ngerokok tau? Bukan. Iya enggak. Malam ini mau genjreng apa ini nadanya? Ya, lagunya ya ada kaitannya juga sedikit dengan tamu kita. Kebetulan tamu kita ini seorang seniman asli dari Tuban. Dan Tuban ini punya sesuatu yang terkenal di Nusantara. Ya. Oh, apa itu? Ini. Tunggu. Sebetulnya Pak Joko keceplosan ini. Sebetulnya beliaunya pernah kasih lagu, judulnya Ayah. Cuman saya nggak sanggup membawakannya. Pasti saya menangis membawakan lagu itu. Baru nyoba udah nangis. Saya nggak kuat, bener. Lagunya sangat menyentuh, tapi hari ini saya alihkan ke lagu yang lain. Kebetulan beliau juga termasuk salah satu orang yang berpengaruh di komunitasnya ini. Berarti biar nggak menangis jangan di situ. Dicubit. Nah, itu baru nggak menangis itu. Mau nggak Cak Sirul dimulai? Saya sangat menggugah sekali nggak nyangka ternyata Samaria ini bukan emosional ini. Sesedih ini. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita pada episode yang ke-25 ini. Siapakah beliau? Beliau nama Pak Joko Wahyu Wono. Selamat datang Pak Joko. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kayak Mai ya. Jadi kayak Mai ya. Iya, beliau ini musikus, terus apa lagi Mas Pipit? PNS tadi. Oh iya, itu kok disebutkan Petugas negori. Ya yang sesuai dengan tema. Tema. Apa ini ya? Pencipta lagu, komposer, Ya. semuanya pokoknya lengkap. Semua musik ada di Tentang imajinasi. ini. Bikin lagu kan begitu Juga Imajinasi. filosof berarti. mungkin. Itu pasti itu. Ya. Mas Joko, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol enak ini Mas Joko. Siap. Aku pengen sak jam. Monggo. Dewi, Zaman Dewi tadi. kayak gitu. Ya, minta waktunya. Sebelum masuk ke sana, kita ngobrol-ngobrol enak. Kita akan sesi yang namanya Pantik Api. Nah, Pantik Api itu nanti biar Mbak Rina Diajeng Rina yang Ya. membawakan lah ya itu. Monggo Diajeng. Terima kasih Pak Denny. Okay. Bagaimana Pak Joko?
Sehat. Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Nah, di sesi Pantik Api ini ada dua pilihan kata yang harus dipilih salah satu oleh narasumber dan dijawab secara cepat, Pak Joko. Siap, insya Allah. Bagaimana, sudah siap? Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Langsung saja. Yang pertama, pentatonik atau diatonik? Dua-duanya. Duh, pilih salah satu ini Pak Joko. Saya kebetulan pentatonik dan diatonik. Baru kali Kebetulan. ini, serius. Yang mana Pak Joko? Pentatonik. 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 Slendro atau pelok? Selindro. Gamelan atau wayang? Gamelan. Musisi atau tradisi? Musisi tradisi. Nah, Ini kok. Musisi ya. musisi. Cerita atau derita? Cerita. Nada atau tanya? Nada. Kolusi atau improvisasi? Improvisasi. Ritmik atau melodi? Melodis. Budaya atau kuasa? Budaya. Meneng atau begandring? Gandring. Begandring. Ya memang ini begandring. Begandring. Iya, kita Amin. memang akan begandring ini. Iya. Ya, Mas Joko. Siap. Oke. Ini saya mau tanya langsung aja. Menurut panjenengan itu musik itu seperti apa? Menurut pribadi panjenengan? Sebetulnya kita ke seni dulu ya. Oh, seninya. Seni dulu ya. Seninya. Seni itu menurut saya adalah isinya nurani. Seni itu nurani. Isinya Isi. nurani. Itu Isinya. sini itu bukan seni. Iseni nurani. Kalau orang Jawa bilang iseni nurani ya itu. Kita ke situ dulu ya. Iseni. Jadi musik, tari atau apapun itu sebetulnya kita mengeluarkan isi nurani kita. Dieksplor. Ketika kita sedih kita mengungkapkan dengan kesedihan, ketika kita bahagia kita mengungkapkan dengan bahagia. Kalau hubungannya dengan musik, kita pilih melodisasi yang misalkan sedih, kita ngambil melodi yang sedih. Nggak bisa kita nyanyi sedih dengan ada riang, nggak bisa. Atau sebaliknya gitu. Kecuali Gus Plus itu yang bisa begitu. Ya betul, hati senang walaupun tak punya uang. Itu, Ya. Gus Plus. Aku ngene terus arep takon yo susah men. Ya berarti apa namanya melodisasi ya, nurani dari melodisasi dari nurani. Itulah musik itu sendiri. Betul. Baiklah, ini sebelumnya ini mungkin bisa jadi acuan kita ya. Ya. Ini ada beberapa quote ini dari para musikus atau tokoh-tokoh terkenal tentang musik ini. Ya. Yang pertama dari Ludwig van Beethoven. Musik adalah wahyu yang lebih tinggi dari semua kebijaksanaan dan filosofi. Wah. Yang kedua, Bono U2 mengatakan musik dapat mengubah dunia karena musik dapat mengubah orang. Nah, ini filosof satu. Tanpa musik, hidup akan menjadi sebuah kesalahan. Itu kata filosof yang namanya Nietzsche. Nah, itu artinya bahwa musik itu dekat dengan filosofi. Apakah seperti itu? Sangat betul. Sangat betul. Baik. Nah, terkait dengan musik itu kan ada banyak genre ya Mas Betul. ya. Nah, pemilihan genre itu dari Mas Joko itu seperti apa? Jadi saya non genre kebetulan Mas ya. Jadi saya tidak memiliki genre, tapi saya punya favorit gitu aja. Semua musik saya bikin. Semua musik saya bikin karena khususnya saya pengennya hanya orang yang di balik layar. Saya pengen tuban yang punya banyak talent tersembunyi dengan genrenya masing-masing. Saya bisa membikinkan lagu buat mereka. Oh, Sehingga sesuai dengan genrenya mereka. Jadi mengikuti talent ataukah talent mengikuti produser? Rata-rata mengikuti talent. Saya tahu orang ini suaranya pas di sini, oh tak bikinkan yang seperti ini. Oh ini gak pantas ini nyanyi bahasa Indonesia, Jawa, misalkan seperti itu. Wah, Tapi ada yang nggak kuat ya katanya nyanyi ini. Ada? Iya. Sampai nggak kuat. Iya. Jadi itu bahasa hati ya. Iya, iya. Karena saya bikin lagu Ayah itu yang tak tawari pertama Mas Don Zero ini. Baru nyoba sudah ndelewer ya wis. Ya gitu. Jadi bahasa hati. lah itu baru kali ini saya mendapatkan jawaban ini ya.
bahwa tidak bergenre, saya membuatkan genre itu sesuai dengan talentnya, begitu. Nah, sudah berapa banyak Mas talent yang panjenengan begitu kan, atau ketika ketemu sama seseorang, wah ini ayo begitu, atau seperti apa? Ada beberapa yang memang sengaja saya tunjuk karena saya merasa dia pantas menyanyikan lagu tersebut, dan ada juga yang mengajukan diri, Pak Joko aku minta dibikinkan lagu, Pak Joko tapi jangan lagu misalkan Mbak Nur KDI kemarin kebetulan pas nggak tahu, jangan lagu cinta, oke, tak bikinkan lagu ayah, walaupun ayah juga lagu cinta kepada orang tua. Ya, itu ya. Iya. Ini panjenengan ini kalau umpamanya di seni 3 dimensi, patung itu pematung kan sebenarnya. Tapi kalau di musik jenengan lebih ke komposernya aja. Iya. Lebih ke komposernya. Nah, ada tadi jenengan juga sering menciptakan lagu. Inspirasinya seperti apa itu? Terus kemudian Mbak Nur seperti ini, wah ini kok bisa itu loh. Itu dimulainya kapan dan bagaimana sebenarnya timbul itu? Jadi kebetulan saya bikin lagu pertama itu ada di YouTube saya, judulnya Kasihku, itu saya bikin tahun 1995. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Wah. Lagu itu dinyanyikan siapa akhirnya? Yuli Widaswara. Oh, itu siapa itu? Boe. Ternyata ada kolusi. Tapi nggak pilih kolusi tadi. Improvisasi yang dipilih. Itu berarti mulai dari kelas 3 SMP itu sudah bawa gitar itu? Atau kemana-mana bawa alat musik apa gitu? Jadi kebetulan dulu itu kita nggak mampu beli gitar, bisanya pinjem. Belajar pun kita pemalu. Kebetulan saya untuk belajar musik nggak pernah minta ngajarin siapapun. Jadi lebih ke otodidak, nimbrung kayak gitu. Jadi di rumah saya cari-cari sendiri rasanya seperti apa, gini-gini. Itu kalau dikatakan muridnya siapa, saya bingung. Kebetulan ya guru saya ada namanya Pak Hendrit, itu guru SMP 3 itu. Ya muridnya Pak Hendrit gitu aja. guru musik. Guru musik. Ternyata sebelum jadi pematung dan komposer, beliau ini adalah pemalu. Malu di mana saja? Di Palu, Sulawesi. Oh, Palu. Bukan di Bali ya. Artinya itu lebih ke otodidak ya, Mas Joko? Betul. Lebih ke otodidak. Nah, terus untuk sekarang itu bisa mendapatkan sebuah syair yang tadi itu melodisasi sebuah nurani, itu panjenengan dapat ilhamnya katakanlah itu dari mana, seperti inspirasi? Itu mengalir Mas ya. Jadi pelajaran waktu itu yang paling saya nggak suka itu pelajaran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jangan ditiru. Iya ya. Karena kita harus belajar kosakata, patternnya seperti apa dan lain-lain. Cuman setelah saya tergugah kembali itu tahun 2014, saya ditunjuk oleh Dinas Pariwisata mewakili lomba cipta lagu daerah se-Jawa Timur. Saya harus belajar itu, saya harus belajar kosakata, saya harus belajar bagaimana meneliti struktur dan lain-lain itu. Berarti kena batunya, Iya. 14 kena batunya. Iya. Sehingga tercipta lagu waktu itu berjudul Locan Batik Tuban, yang alhamdulillah juga saya dapat pencipta lagu terbaik se-Jawa Timur dan penampil terbaik se-Jawa Timur. Penampil grup terbaik. atau Grup. grup. Iya, saya pakai grup karena di dalam untuk pencipta lagu tetap satu ya. Iya, satu. Ya, tapi untuk penampil terbaik itu grup ya. Juga dapat penampil terbaik juga. Dapat. Ya, Ya, secara otomatis begitu biasanya. Iya. Kalau ada tampilan terbaik, sutradaranya juga terbaik biasanya kayak gitu. Biasanya dapat inspirasinya langsung apa lama toh Mas? Alhamdulillah. Saya ketika tidak dapat inspirasi ya 3 tahun itu tidak dapat. Tapi kalau dapat, iya kalau dapat gitu seminggu bisa dapat 3-4 lagu bisa dapat. Cepat sekali Pak. Ya. Kalau total lagu sekitar berapa lagu? Sampai sekarang yang ada di YouTube sekitar 21 ya. Iya. 21 ciptaan sendiri semua. Alhamdulillah ya. Terus yang belum saya selesaikan, belum saya publish itu yang sudah jadi tinggal bikin video klip buang itu sudah ada 5 lagu sampai sekarang. Nah, ini kan beda dengan seniman dulu, Iya. karena
pandemi itu kan juga menghantam semua ini ya. Betul. Artinya seniman juga kena apa? Imbasnya. Kena pukul dari Iya, pandemi. betul. Nah, nyari duitnya itu dari mana kira-kira seniman itu kalau nggak ada tanggapan itu, nggak ada job, dari mana kira-kira? Ini sudah pernah saya upayakan, artinya awal Mei ya, sekitar bulan Mei 2020 kemarin kita juga sampai hearing ke DPR, kita juga menghadap Pak Bupati dan akhirnya muncul surat edaran pertama sebelum akhirnya ditutup dengan jam malam pertama dan kedua sampai sekarang Level level ini ya. Jadi saya kira menurut saya mungkin kita sama-sama harus bersabar ya juga, dan harus berusaha juga. Saya pernah ada teman yang ya istilahnya mengeluh seperti itu. Kita carikan jalan, ya alhamdulillah juga ada peluang-peluang yang lain yang bisa kita manfaatkan selain seperti saya menjadi YouTuber. Ya, Mas Joko, panjenengan ini 21 lagu ya yang sudah di itu. Terus kemudian buang itu sekitar ada 5 lagu itu ya enggak ini kan? Yang tinggal video klip. Lah, Nun Sewu itu ada yang namanya almarhum Didi Kempot ya. Iya. Nah, panjenengan kok enggak seperti itu begitu loh. Kok enggak ya saya nyanyikan, ya saya ciptakan begitu. Ya, saya sih pengennya memang di balik layar ya. Artinya saya lebih ingin talent-talent Tuban yang bisa mengangkat. Tidak harus saya, tapi saya mungkin yang mensupport mereka, memberikan mereka pembinaan, wawasan dan lain-lain supaya nanti ketika mereka juga jadi, artinya dikenal banyak orang, tidak belok ke narkoba, pergaulan terlarang dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau karya ini kan kalau dulu ini kan memang musimnya digital, teknologi digital. Kalau dulu masih analog, ini kan ada semacam perusahaan recording yang artinya secara apa dari pemerintah ini kan resmi. Nah, kalau publishnya Pak Joko ini gimana? Artinya secara apa ya, ciptaannya siapa ini kan harus didaftarkan di apa itu namanya? Iya. Nah, kayak gitulah. Jadi lagu-lagu saya alhamdulillah sudah saya daftarkan ke publisher sehingga dengan apa ya, sistemnya YouTube ketika sudah terdaftar itu saya menjadi orang pertama yang mempublish, sehingga ketika muncul di YouTube channel YouTube lain otomatis ada pemberitahuan di channel saya. Bisa saya biarkan, bisa saya hapus ataupun saya banned YouTube-nya. Oh begitu. Jadi artinya untuk publishing atau secara legal patennya sudah ada. Itu sudah ada, tapi di YouTube-nya. Di YouTube, saya kebetulan kenal baik dengan ketua WAMI ya. Ya kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol sih. Tinggal kirim lagunya aja. Lirik enggak usah nadanya. Seperti itu, cuman seperti itu aja. Lah kalau yang dicuri nadanya otomatis YouTube tahu, Mas. Oh, YouTube-nya. Iya. Sistemnya pinter ya YouTube itu. Untuk talent sendiri sampun pinter Mas yang ada sekitar 12 orang. 12 orang. Ya, 12 orang. Ada yang grup juga. Grup itu maksudnya grup band gitu. Grup band yang asli Tuban. Berarti lebih dari 12 dong. Iya. Nah, grupnya ada 5 orang loh. 5 orang. Iya. 5 orang. Wah, ini benar-benar ya tadi ya tujuannya memang untuk menolong Tuban. itu tadi Tuban. Nah, untuk ini Mas, berarti kan panjenengan sangat mengetahui tentang perkembangan musik yang ada di Tuban ataupun dengan generasinya. Iya. Nah, minta pendapatnya Mas, seperti apa musik dan perkembangan musik serta generasi saat ini. Jadi untuk musik di Tuban alhamdulillah saat ini sedang menggeliat ya. Artinya tinggal nanti ada semacam support dari masyarakat Tuban sendiri ataupun dari pemerintah mungkin, sehingga musik di Tuban itu semakin dikenal. Sekarang di Tuban sudah ada sekitar 5 kalau nggak salah semacam rumah produksi yang dulunya cuman 2 ya. Sekarang sudah ada 5 dan mungkin akan berkembang lagi sehingga semakin menambah
sanah musik di Tuban ya tentunya. Oke, nah tadi ada jenengan sebutkan bahwa pihak pemerintah pun juga dibutuhkan untuk mensupport ini. Ini seperti apa ini? Sebetulnya musik ini juga industri, Mas. Artinya industri ini juga butuh diawasi, dibina oleh pemerintah. Mungkin ke dinas pariwisata karena hubungannya dengan seni, ataupun di dinas perekonomian yang di situ juga ada industri kreatif ya. Nah untuk saat ini memang dirasa apa? Mungkin belum ya, karena mungkin masih masa transisi atau mungkin masih pandemi juga, sehingga dana juga banyak yang dibelokkan melalui refocusing ke yang lain ya. Pandemi itu ya. Baik Mas. Wah ini menarik ini. Wah ini gini, kalau genre, ini kan karena Pak Joko ini kan multi genre ya, artinya semua jenis kelamin di ini. Banyak kan multi genre. Semua jenis. Yang saya pakai kelamin. Ini banyak ya. Artinya Pak Joko ini menciptakan lagu ini sesuai selera pasar, ataukah pasar meminta atau seperti apa? Jadi supply dan demand-nya ini kan ketemu gitu loh. Jadi ada yang sesuai selera saya sendiri karena kebetulan saya juga ada idealisnya. Dan juga ada sesuai dengan selera pasar, sehingga saya ketika saya idealis, kasihan talent-talent yang ada di Tuban sehingga tidak akan muncul gitu. Nah kalau selera pasar sekarang ini yang paling booming apa gimana? Dangdut Jawa campur aduk ya. Dangdut Jawa campur aduk. Berarti pengembangan dari koplo. Iya, sebetulnya perkembangan atau mungkin campur antara koplo, campur sari, pop juga masuk ke situ, keroncong juga. Kira-kira Mas, kenapa kok genre itu tadi lebih disukai sama masyarakat? Kenapa coba? Logikanya gini, ketika anak kecil atau anak muda suka dengan lagu itu, otomatis orang tuanya juga akan otomatis tiap hari mendengarkan juga gitu. Iya. Nah, lagu sekarang kalau saya sih masih belum tega ya. Artinya saya merasa ketika saya campur aduk itu ada semacam kurang etika. Lagu Jawa dengan diolah sedemikian rupa hanya cuman untuk disukai anak muda. Nggak ada sisi edukasinya. Iya, kalau sekarang kan wes amburadul lah seperti itu. Saya berusaha untuk enggak teman-teman lah istilahnya. Enggak nakal teman-teman. Ya, enggak kayak jamrut dulu lah. Kalau jamrut itu kan iya betul. Liriknya kan seperti itu. Lah itu baru tahu ada etika dalam bermusik, nada ya. Apa ya? Ya, frame musiknya karya, sebuah karya itu kan Iya. Lah, Mas Joko mengenal musik itu mulai dari 3 SMP dan sampai sekarang menjadi seorang pencipta lagu. Dunia musik digeluti beneran dan sudah jadi beneran lah ya. Kira-kira tokoh yang panjenengan ugemi niku sinten? Musik untuk musik Indonesia. Oh, ada luar negeri dan Indonesia ini berarti. Luar negeri ada Beatles ya. Oh, ya. Beatles ya. Oh, Beatles. Beatnya hilang. Beatles kan. Ya. Untuk Indonesia sendiri, kebetulan saya juga orang asli Tuban, otomatis Ghost Plus. Ada Sujiwo Tejo, ada Ikang Fauzi waktu itu. Ya. Ikang Fauzi? Ya, Mantos juga. Ya, Didi Kempot juga banyak lah. Karena banyaknya itu sehingga mencampur itu ya. Semuanya bisa talentanya masuk ke sana semua. Lah, kalau nuwun sewu Mas, itu kok bisa masuk ke Beatles itu pripun? Seneng. Jadi waktu SMP perkenalannya dengan Beatles itu gimana ya? Waktu SMP itu ada salah satu guru saya itu ngontrak di Puri Indah sana. Lah, rumah yang dikontrak itu banyak sekali kaset sehingga saya lihat ada kaset ya gitu. Terus saya bilang ke guru saya, Pak, tolong bilang sama yang punya rumah boleh nggak kaset ini saya pinjem. Itu awalnya. Rata-rata kasetnya Beatles itu. Beatles semua. Itu apa, guru atau apa?
Yang ngontrak itu guru saya, guru SMP. Waktu pindahan saya ke sana, nonton di laci kok bikin geladak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, akhirnya kan ketemunya tuh geladak. Iya. Nah, sebenarnya kalau Beatles itu kan gini, berarti kan dari Indonesia sendiri ke luar negeri balik lagi ke Indonesia. Artinya apa? Beatles itu kan mengekor sebenarnya. Mengekor dari musisi Indonesia. Betul. Kan? Tillman Brothers. Itu sebenarnya. Tillman Brothers sebelum Beatles Indonesia jadi punya. Rock and roll tertua itu kita Tillman punya Brothers. Indonesia. Ya. Saya nggak nyambung serius itu gimana ya? Itu Indonesia. Rock and roll tertua sedunia itu Tillman Brothers. Jadi akhirnya diilhami oleh Beatles. Beatles diilhami lagi menjadi Ghost Plus. Jadi dari Indonesia ada lagi Elvis Presley. Ya. Banyak lah. Iya. Banyak lah. Tapi Indonesia ini luar biasa nih. Beatles saja nggak mungkin seperti Ghost Plus ya. Ini keunggulannya Ghost Plus dibanding dengan Ghost Plus dengan Beatles. Ghost Plus nggak mungkin bisa nyanyi lagu Jawa ya. Tapi kan dia ada itu. Tapi kan ada itu. Beatles kan nggak bisa nyanyi lagu Jawa kan? Nggak bisa. Lagu keroncong juga nggak bisa. Masida juga. Beatles bisa nyanyi lagu Barat. Oke. Ini agak menang satu sisi ya. Jadi kalau itu semuanya. Salah satunya itu yang saya tiru dari luar biasanya Mas Tony Kuswoyo ya. Dia bikin semua genre dan itu yang saya tiru. Berarti Mas Tony Kuswoyo pun juga ini ya? Itu mentor saya. Oke. Iya. Tapi belum pernah ketemu. Tapi sering kesini kan? Enggak, sudah meninggal. Tahun 78 sudah meninggal. Saya baru bibit saya kelahiran 79. Mohon maaf Mas, generasi agak milenial. Mas, lah kalau sekarang itu anak-anak seneng sama K-pop itu penilaiannya panjenengan pripun? Sebetulnya ini negatif ya untuk kita. Negara kita budayanya luar biasa, nggak kalah dengan mereka. Bahkan orang-orang Eropa juga belajar gamelan dan lain-lain. Sayangnya orang kita justru belajar keluar. Ya kalau orang kita itu demam K-pop dan lain-lain. Sehingga yang saya lakukan ketika saya bikin lagu-lagu Jawa supaya anak-anak muda juga suka, akhirnya saya juga mikir ke pasarannya. Itu semacam pagar untuk biar tidak terlalu ke K-pop dan lain-lain. Oke, nah tadi publishingnya kan di YouTube itu Mas. Nah itu channelnya apa itu kalau boleh tahu? Saya pakai nama Keluarga Wida Suara. Keluarga Wida Suara. Ya. Jadi Dimas Diajeng dan Netralis jika mau melihat ya komposisi lagu, genre, kemudian apa ini namanya ciptaan beliau semuanya ada di channel tersebut ya, Keluarga Wida Suara. Hanya di channel itu ya Mas ya? Iya. Banyak berapa viewer? Paling banyak sampai saat ini masih 22.000 ya. Satu karya itu? Satu karya. Terus ada yang lagu saya baru 2 bulan itu sudah yang nonton 9.000 sekian sudah ada. Waktu 2 bulan. Kita sebetulnya Keluarga Wida Suara sendiri kan masih juga dalam tataran merintis juga ya kan, baru juga ya. Berapa tahun kira-kira mulai serius? Setahun lebih dikit. Baru. Setahun. Kalau saya lihat memang lagu-lagunya kan multi genre. Iya. Rock ada? Ada ya? Ada. Itu yang saya belum tahu. Ada. Judulnya Sejuta Angan ya. Sejuta Angan. Mas, kalau tadi publishing aja setahun ya, dan ini ada 21. Itu wah itu kira-kira setiap hari nggarap terus Mas? Jadi saya awalnya memang seperti itu Mas. Cuman kalau sekarang sebetulnya saya pengen memanfaatkan kreatif lokal ya, teman-teman lokal untuk kita selalu bekerja sama. Cuman teman-teman lokal sendiri juga full job Mas. Pandemi kok full job loh? Untuk recording full job. Ya kita juga. Ya sama kayak gitu. Sehingga saya juga akhirnya supaya produk dari Tuban Keluarga Wida Suara ini dikenal
di mana-mana. Saya juga membuat musik di Surabaya, ada di Ngawi, ada di Jogja dan Tangerang. Itu membuat musik ke beberapa daerah itu kolaborasi kah dengan jadi Atau ada pesanan gitu. pesanan? saya bikin semacam guide. Saya pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sampaikan ke mereka, mereka mengirim 40%. Saya komentari gini, dirubah lagi sampai 80%. Akhirnya selesai, baru deal seperti itu. Pernah dengan ini enggak musisi nasional begitu? Saya pernah dengan Mas Hendri Lamiri, violis nasional. Oh iya lagunya Lagu Saripati. Ya. Jawa itu ya. Aku kurang ngerti. Terus sampai ngerti. Gak usah ngerti Mas. Aku kurang ngerti. Ya. Hendri Lamiri itu yang ngirimin Dewa dulu, Arwana, Fudu, ya, terus Evi Tamala, Iyad Bustami itu. Arwana itu katakan. Betul. Itu biolanya itu. Yang vokal juga. Ya. Tuh. Di Gigi juga ada. Banyak kok. Wah, iya. Tanya dong sama musisi. Iya, sampai nggak tahu tentang seperti ini. Ya, Mas, tapi kan ada juga panjenengan ada sisi pengen mengangkat generasi Tuban ini untuk cinta musik dalam negeri setidak-tidaknya. Terus Lokal. kemudian memotivasi dan bisa agar mereka itu tumbuh berkembang tidak sampai dengan narkoba seperti itu. Nah, ini biasanya jenengan sudah menggunakan metode apa saja? Biasanya mungkin sebuah sekolah atau kursus atau seperti apa ini, Mas? Karena kebetulan kegiatan saya juga lumayan penuh ya, artinya untuk sekolahan atau kursus saya nggak bikin. Cuman ketika saya berikan lagu itu harus belajar di rumah berapa hari gitu, sambil saya masukin pesan-pesan moral, artinya untuk nanti kalau kamu seperti ini minimal jangan seperti itu. Oh, Seperti ini jangan seperti itu. ya minimal. Nah, gimana ya? Itu ya Jawa memang begitu. Ngono ya ngono nih aja ngono kayak katakanlah seperti itu. Kan ya kayak begitu kan. Masih ini joget. Oh iya. Ada ini ya Mas ya. Untuk Trailer. Besok malam ya. iya. Oh besok itu malam. sebentar. Biar saya kasih tahu Siap, ini. siap. Ya. Dimas Diajeng dan Netralis ya. Ini Mas Joko ini saking produktifnya begitu dalam mengkompos menciptakan lagu. Ini ada salah satu lagu yang menarik ya. Baru launching ya Mas ya. Besok Malam launching ya. Setengah tujuh malam. di channelnya beliau ya. Di channel Keluarga Widaswara ya. Seperti apa ini trailernya? Nah ini kita berikan trailernya ya. Ini talentnya siapa Nah, ya? ini. Wah. Ini Valenova ya. Oh, Valen. 18 tahun. 18